Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 20-PDTG-2016-PNMME akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, dalam perkara ini kami diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Menunjuk saya, Reza Ali SH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Fahruzi SH, dan Azmi Akmalia SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Sabrina Aisyah SH sebagai Panitera Pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus 2016. Dan bagi pengunjung sidang, Majelis Hakim himbau agar menghormati tata tertib persidangan, dan bagi yang membawa alat komunikasi harap untuk dinonaktifkan. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 20-PDTG-2016-PNMME tentang perbuatan melawan hukum antara Ren Carlos Taneo Di Cardena SE sebagai penggugat melawan PT PLN Persero wilayah Flores bagian timur sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum pihak penggugat maupun kuasa hukum pihak tergugat, mungkin untuk bisa menyerahkan surat kuasa khususnya. Baik, saya kembalikan. Silakan. Baik, kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat, sebelum memasuki prosesi pembacaan gugatan dari pihak penggugat, Majelis Hakim akan menanyakan apakah sudah dilakukannya upaya mediasi sebelumnya. Belum, Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak penggugat dan tergugat belum melakukan proses mediasi, karena berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi wajib untuk ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dan akan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi. Bagaimana pihak penggugat? Apakah setuju? Setuju, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Setuju dilakukan mediasi? Setuju, Yang Mulia. Baik, dikarenakan dari para pihak penggugat dan tergugat setuju untuk melanjutkan upaya mediasi terlebih dahulu, maka sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah hadir dalam proses mediasi ini, mari kita langsung saja akan memulai proses mediasi pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua belah pihak, Bapak Ibu dan sekalian, dikarenakan telah memberikan kepercayaan kepada saya, Reza Ali SH, sebagai mediator dalam proses penyelesaian perkara ini. Di sini kami tentunya akan mengupayakan yang terbaik musyawarah yang bertujuan untuk menemukan titik temu di antara kedua belah pihak. Berdasarkan proses mediasi yang telah saya tangani sebelum-sebelumnya, yang perlu Bapak dan Ibu pahami, adanya itikat baik. Kunci keberhasilan dari proses mediasi ialah adanya itikat baik.
Mau sebaik apapun mediatornya, jika Bapak dan Ibu tidak mengedepankan itikat baik, maka proses mediasi tersebut akan gagal. Tetapi saya yakin dan percaya dengan hadirnya kedua belah pihak di sini, sudah menunjukkan adanya itikat baik, ingin menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Jadi, kedepannya saya berharap Bapak dan Ibu selalu menunjukkan itikat yang baik. Lalu selanjutnya, sebelum kita memulai proses mediasi pada kali ini, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pertama bisa dimulai dari pihak penggugat, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Syahla Ridika Sujiro sebagai kuasa hukum penggugat yang berkantor hukum di Regita Sujiro and Rekan. Dan ini klien saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rain Kosanadi Kardena. Di sini saya sebagai pihak penggugat dan ditemani oleh kuasa hukum saya. Baik. Terima kasih kepada pihak penggugat dan kuasa hukum tergugat. Selanjutnya kepada pihak tergugat bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fatih dari Suara Sumarno, SH, dan ini merupakan rekan saya, Nasya Zahra SH, sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Kami di sini selaku advokat sekaligus pegawai daripada PT PLN Persero, wilayah Flores bagian timur, yang bertindak untuk dan atas nama tergugat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan pihak tergugat. Silakan mungkin masing-masing pihak untuk bisa berselangat terlebih dahulu. Baik, setelah para pihak berkenalan, untuk lebih akrab lagi nih, mungkin bolehkah saya memanggil pihak penggugat ini dengan sebutan Ibu Rey dan Ibu Syahla, dan pihak tergugat sebagai Pak Fatih dan Ibu Nasya. Apakah setuju? Setuju, Pak. Baik, dengan adanya perkenalan ini, saya rasa merupakan langkah awal yang baik bagi kita semua, sehingga besar harapan saya ya, selaku mediator di sini, untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa yang hadir dalam proses mediasi ini merupakan pihak yang berwenang, maka dari itu saya akan memberikan surat mandat dari Pengadilan Negeri Maumere tentang menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi kali ini. Silakan untuk dilihat Bapak dan Ibu. Cukup Pak. Selanjutnya, apabila dirasa sudah cukup untuk diperiksa Bapak dan Ibu sekalian, maka saya akan meminta dan memeriksa identitas dari Bapak dan Ibu. Mungkin dari kuasa hukum penggugat terlebih dahulu untuk membantu menunjukkannya kepada saya. Ini kartu identitas penggugat dan ini surat kuasa. Baik, terima kasih. Cukup. Mungkin kepada pihak tergugat bisa membantunya menunjukkan. Silakan Pak. Ini identitas kami. Pegawai PT PLN ya? Iya, betul Bang. Betul. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan meminta dan memeriksa identitas dari kuasa hukum tergugat. Silakan Pak. Identitas saya. Cukup. Baik. Baik, setelah memeriksa kelengkapan dan keaslian identitas dari kedua belah pihak, saya menemukan bahwa benar ya, pihak-pihak yang hadir dalam proses mediasi ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara ini. Untuk dapat dimengerti daripada kedua belah pihak, maka saya akan menjelaskan apa itu mediasi terlebih dahulu. Menurut Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 2, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bertujuan untuk memperoleh win-win solution di antara kedua belah pihak. Saya di sini selaku mediator hanya akan mengakomodasi ide-ide dari kedua belah pihak tanpa adanya intervensi dari diri saya sendiri. Apabila nanti ditemukan suatu jalan perdamaian, saya akan membuat kesepakatan perdamaian. Apabila nanti ditemukan tidak ada perdamaian, maka penyelesaian perkara ini akan dilanjutkan ke proses persidangan. Selanjutnya, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 5, proses mediasi pada dasarnya ini bersifat tertutup. Tetapi jika para pihak menghendaki lain, terserah. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa mediasi ini akan dilakukan secara tertutup dan merahasiakan seluruh proses mediasi ini? Ya. Yang kami bersedia, Pak. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa prosedur penting terkait proses mediasi pada kali ini. Yang pertama, kedua belah pihak harus mendengarkan secara tuntas argumentasi masing-masing kedua belah pihak. Yang kedua, dalam menyampaikan argumentasinya,
para pihak wajib untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, para pihak dilarang untuk merokok selama proses mediasi berlangsung. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah bisa disepakati? Ya. Sepakati, Pak. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai proses mediasi pada kali ini. Yang pertama mungkin saya ingin mendengar dari Ibu Re atau kuasa hukumnya untuk bisa memaparkan argumentasinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Pertama-tama saya ingin menekankan bahwa dalam kasus ini PT PLN telah melanggar hak-hak klien saya sebagai konsumen PT PLN dengan melakukan pemutusan aliran listrik secara sepihak di tempat usaha sekaligus rumah klien saya. Klien saya telah menyampaikan surat keberatan yang berisi alasan penolakan terhadap perubahan metode listrik dari metode pasca bayar ke metode prabayar. Alasan ini sangat jelas bahwa metode listrik pasca bayar adalah metode yang paling sesuai untuk usaha frozen food klien saya yang bergantung pada suplai listrik yang stabil. Sayangnya, PT PLN tidak pernah memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa keberatan konsumen diabaikan begitu saja. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kuasa hukum dari penggugat telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya dipersilakan dari Pak Fatih atau Ibu Nasya untuk bisa memaparkan argumentasinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Ya. Jadi begini, Pak. Dasarnya PT PLN ini memang sudah menerima surat yang ditujukan kepada kami dari Ibu Rin. Akan tetapi kami sudah menjelaskan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh pelanggan PT PLN bahwa metode prabayar adalah bagian dari kebijakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Surat pemberitahuan tentang perubahan listrik dari metode pasca bayar menjadi metode prabayar ini juga dikirimkan sebagai bentuk transparansi dan kami tetap memberikan pilihan kepada penggugat untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Poster tersebut dikirimkan dengan harapan besar bahwasannya dapat dimengerti secara langsung oleh penggugat sebagaimana tujuan dari poster tersebut. Mohon maaf sebelumnya Pak. Tetapi menurut saya kebijakan ini tidak mempertimbangkan kebutuhan saya sebagai konsumen. Saya menjalankan usaha frozen food di rumah saya tentunya sangat bergantung pada suplai listrik yang stabil, Pak. Jika saya beralih ke metode listrik prabayar dan sewaktu-waktu token listrik saya habis tanpa sepengetahuan saya, usaha saya akan terhenti, Pak. PT PLN seharusnya memahami situasi saya yang seperti ini. Tetapi sayangnya, PT PLN memilih untuk memutus listrik di rumah saya karena saya menolak perubahan tersebut. Izin Pak, saya juga ingin menambahkan bahwa keputusan pemutusan listrik ini bukan hanya karena penolakan perubahan metode pasca bayar ke metode prabayar. Tetapi pemutusan listrik ini kami lakukan juga karena adanya tunggakan pembayaran dari Ibu Rin yang telah berjalan lebih dari 30 hari sebelum pemutusan listrik dilakukan. Surat penagihan dan pemberitahuan pemutusan pun telah kami kirimkan sebagai prosedur dari perusahaan kami. Tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan, pembayaran tetap tidak dilakukan oleh Ibu Rin. Sehingga kami terpaksa melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kami selaku penyedia jasa. Pak, terkait pengakuan PT PLN mengenai surat penagihan dan pemberitahuan pemutusan listrik kepada saya, jujur, hingga saat ini, saya belum pernah menerima surat tersebut. Kalaupun surat tersebut sampai ke tangan saya, pemberitahuan tersebut tidak memberikan saya pilihan yang sebenarnya, Pak. Saya dihadapkan pada situasi ikuti atau putus. Tidak ada tawar-menawar ataupun komunikasi yang lebih lanjut untuk menemukan jalan tengah. Ya, jadi akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PT PLN, saya di sini sampai kehilangan produk frozen food saya senilai 20 juta rupiah, Pak. Mohon maaf Ibu Rin, sebelumnya kami mewakili PT PLN turut prihatin atas kerugian yang dialami oleh Ibu Rin. Namun di sini kami juga perlu menekankan bahwa salah satu alasan pemutusan listrik yang dilakukan dikarenakan tunggakan pembayaran selama 30 hari yang dilakukan oleh Ibu Rin sendiri dan tanpa konfirmasi kalau Ibu Rin itu sudah menyelesaikan pembayaran tersebut. Jadi kami melakukan pemutusan aliran listrik ini bukan tanpa alasan.
dikarenakan Ibu Rin melakukan tunggakan selama 30 hari tersebut. Kami harus melanjutkan proses pemutusan sesuai aturan yang berlaku. Adapun kerugian senilai 20 juta rupiah yang dilontarkan oleh Ibu Rin tetap memerlukan data pendukung yang terbukti keasliannya. Izin sebelumnya, Pak. Berdasar Pasal 4, huruf C dan D, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setiap usaha penyedia jasa berkewajiban melayani konsumen dengan baik, adil, dan jujur, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. PT PLN mengklaim telah mengirimkan surat pemberitahuan terkait pemutusan listrik kepada klien saya. Namun, dalam hal ini, klien saya tidak pernah menerima surat tersebut, Pak. Baik secara tertulis maupun secara lisan. Berdasarkan undang-undang tersebut, PT PLN sebagai penyedia listrik wajib memberikan informasi yang sah dan dapat diterima oleh konsumen. Dalam hal ini, ketidaksampaian surat pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa PT PLN lalai dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan dengan benar dan sah. Seperti itu, Pak. Baik, saya interupsi sedikit. Tadi dijelaskan oleh pihak PT PLN bahwa benar dalam hal ini Ibu Ren itu menunggak pembayaran listrik selama 30 hari. Apakah pernyataan tersebut benar, Ibu Ren? Terkait hal tersebut, saya ingin menambahkan bahwa kendati adanya tunggakan, langkah pemutusan yang dilakukan PLN tidak dapat sepenuhnya dibenarkan, Pak. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan menyatakan bahwa pemutusan listrik hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan tidak boleh dilakukan sepihak terhadap konsumen yang menunjukkan itikat baik, seperti klien kami yang sudah berusaha mengirimkan surat keberatan namun tidak ditanggapi oleh PT PLN. Di samping itu, sosialisasi melalui poster-poster yang diklaim oleh PT PLN tidak memadai sebagai bentuk komunikasi langsung dan spesifik secara intensif kepada klien kami yang memiliki kebutuhan berbeda terkait metode pasca bayar. Saya memiliki bukti di mana klien saya telah mengirimkan surat permohonan penyambungan dan ingin melunasi kembali tunggakannya. Surat tersebut telah dikirimkan melalui kantor cabang terdekat dengan melalui email, namun tidak pernah ditanggapi oleh PT PLN. Silakan di. Baik. Sesungguhnya Pak, kami sangat menghargai keberatan yang disampaikan oleh penggugat. Namun, kami ingin menekankan bahwa seluruh prosedur dan tindakan yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemberitahuan resmi yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan adanya tunggakan pembayaran selama 30 hari yang telah dilakukan oleh Ibu Rin, serta pemberitahuan yang telah kami sampaikan secara berulang kali juga, kami merasa bahwa tindakan pemutusan aliran listrik merupakan langkah yang wajar dan perlu untuk diambil, bukan dengan tujuan untuk merugikan, melainkan untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, sehingga layanan dapat tetap berjalan dengan baik, Pak. Loh, keterlambatan pembayaran listrik yang tidak sengaja saya lakukan itu sangat tidak sebanding, Pak, dengan kerugian material yang saya alami. Bayangkan, Pak, kerugian material saya sampai 20 juta, Pak. Itu sebagai usaha saya. Itu modal saya, Pak. Baik, mohon tenang terlebih dahulu Ibu Ren agar proses mediasi ini berjalan damai. Ingat itikat baik yang di awal. Mohon maaf sebelumnya Ibu Rin, adapun mengenai kerugian senilai 20 juta rupiah yang disampaikan oleh Ibu Rin, kami tetap memerlukan data pendukung yang jelas dan terbukti. Data tersebut sangat penting untuk melakukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi dan merupakan akibat dari pemutusan listrik oleh kami. Kami berharap Ibu Rin dapat memberikan dokumen dan bukti yang diperlukan agar kami dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa begini, Pak. Saya telah mengalami kerugian besar akibat tindakan PT PLN. Saya merasa hak-hak saya sebagai konsumen telah dilanggar. Pada akhirnya, saya tetap merasa dipaksa dan dirugikan.
Saya hanya berharap PT PLN bertanggung jawab atas kerugian materi yang saya alami. Ini buktinya kalau mau lihat. Dari tadi Anda minta bukti terus. Oleh karena itu, Pak, kami meminta agar PT PLN memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh klien saya. Selain itu, saya juga berharap agar PT PLN lebih memperhatikan kebijakan pemutusan listrik terhadap konsumen yang menunjukkan keberatan secara sah dan menghormati hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam hukum. Mungkin cukup untuk hari ini. Setelah saya mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak, saya ingin mengetahui lebih lanjut dulu nih, terlebih dahulu mengenai pokok permintaan dulu dari sisi penggugat maupun sisi tergugat. Jadi mungkin bisa dimulai dari sisi penggugat dulu deh, dari Ibu Rain. Bagaimana Ibu Rain? Apa permintaan Ibu kepada PT PLN ini? Baik, begini Pak. Permintaan saya sangat sederhana. Saya meminta PT PLN untuk menyambung kembali aliran listrik di rumah saya seperti semula dengan metode pasca bayar dan mengganti kerugian material yang saya alami sebesar 20 juta rupiah. Itu saja Pak. Baik, selanjutnya dari sisi tergugat untuk bisa memaparkan pokok permintaan. Apa yang PT PLN minta kepada Ibu Rain? Pada dasarnya sederhana saja Pak dari kami. Kami dari pihak tergugat meminta Ibu Rain untuk membayar tagihan atas keterlambatan pembayaran listrik karena apabila Ibu Rain tidak segera membayar keterlambatannya, maka kami akan tetap melaksanakan pemutusan listrik sesuai dengan regulasi dari perusahaan kami. Selanjutnya, mengenai tentang pergantian kerugian sebesar 20 juta rupiah yang dialami oleh Ibu Rain, sikap kami menolak secara sepenuhnya. Dikarenakan kami menganggap tidak adanya korelasi antara kerugian yang dialami oleh Ibu Rain dengan sikap daripada perusahaan kami, Pak. Cukup dari kami, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin setelah mendengarkan pemaparan pokok permintaan dari kedua belah pihak, mungkin dari sisi penggugat saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa penawaran yang dapat diberikan untuk tergugat? Baik, kalau begitu saya setuju untuk membayar tunggakan listrik. Tapi sebelumnya saya meminta untuk PT PLN mengganti kerugian material yang telah saya alami supaya saya bisa melanjutkan usaha saya kembali. Bagaimana? Oke. Bagaimana dengan pihak tergugat? Ada tanggapan terhadap penawaran dari Ibu Rain? Baik, kalau itu keinginan Ibu Rain, saya akan segera menyambung kembali aliran listrik dan mengganti kerugian material yang telah terjadi. Namun, saya sangat berharap bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Saya mohon dengan sangat agar Ibu Rain dapat membayar tagihan listrik tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Sehingga kita dapat menghindari permasalahan serupa di kemudian hari. Baik, dari kedua belah pihak cukup ya. Berarti saya anggap setelah ini kedua belah pihak setuju dengan permintaan dan penawaran pihak penggugat dan setuju pula dengan penawaran dan permintaan dari pihak tergugat. Sudah setuju masing-masing ya? Baik, Pak. Ini poin permintaan dari kami selaku tergugat. Oh, sudah dicatat ya? Oh ya, Poinnya kami catat, Pak. dari pihak tergugat. Ini poin Dari penggugat juga sudah. Baik. Berarti saya anggap setelah ini kedua belah pihak untuk setuju untuk melakukan kesepakatan perdamaian ya. Setelah saya menerima permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak, maka saya selaku mediator akan membahas permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak ini yang disepakati bersama pada mediasi selanjutnya. Yang berarti semua poin permintaan dari kedua belah pihak telah terpenuhi masing-masing. Maka dari itu saya akan mencatat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Apakah setuju? Kita akan tuangkan dalam kesepakatan perdamaian pada mediasi selanjutnya. Baik, jika sudah tidak lagi dibicarakan ya, kami akan akhiri saja proses mediasi pada hari ini dan akan lanjutkan pada mediasi kedua. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak telah hadir kembali ya pada proses mediasi kita yang kedua ini. Agenda kita pada hari ini ialah pembacaan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang sudah kita sepakati pada mediasi sebelumnya. Kemarin setelah saya mendengarkan dan menerima dan mengakomodir permintaan dan juga penawaran dari kedua belah pihak, saya telah menyimpulkan nih beberapa poin-poin kesepakatan yang akan saya bacakan pada hari ini dan akan disetujui oleh kedua belah pihak. Saya akan membacakan kesepakatan perdamaiannya.
Pada hari ini Jumat tanggal 5 Agustus 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Maumere dalam proses mediasi perkara nomor 20 garing PDTG garing 2016 garing PNMME antara Ren Carlos Taniodi Cardena SE sebagai pihak pertama saya sebut melawan PT PLN Persero Wilayah Flores Bagian Timur sebagai pihak kedua. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pihak kedua akan menerima pembayaran tagihan listrik dari pihak pertama mulai tanggal 5 hingga tanggal 20 setiap bulannya di kantor PLN Maumere. Pasal 2, apabila pihak pertama tidak melakukan pembayaran tepat waktu di kemudian hari, pihak kedua berhak untuk mengenakan biaya keterlambatan dan melakukan pemutusan listrik sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3, pihak kedua wajib untuk mengembalikan sambungan listrik ke rumah pihak pertama menggunakan meteran listrik metode pasca bayar dengan sesuai dengan permintaan pihak pertama tadi, tanpa adanya paksaan untuk mengubah ke meteran listrik metode prabayar di masa akan datang. Pasal 4, pihak pertama setuju untuk mematuhi ketentuan pembayaran yang telah disepakati dalam penggunaan meteran listrik metode pasca bayar. Pihak kedua sepakat untuk memberikan kompensasi kepada pihak pertama sebesar 20 juta rupiah sebagai penggantian kerugian material yang disebabkan oleh pemutusan aliran listrik yang berdampak pada usaha frozen food yang dikelola oleh pihak pertama. Pasal 6, pihak kedua akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang setara kepada pihak pertama sebagai pelanggan pasca bayar, sebagaimana pelayanan yang diberikan pula kepada pelanggan prabayar. Pasal 7, pihak pertama bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan, yaitu sebesar Rp466.000. Pasal 8, apabila di kemudian hari terdapat permasalahan terkait pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 9, kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 2 Maumere yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak. Bagaimana para pihak? Apakah pasal demi pasal dalam kesepakatan perdamaian yang telah saya bacakan di atas dapat disetujui bersama? Mungkin dari pihak tergugat. Bagaimana? Baik Pak, setelah berdiskusi dengan rekan saya, kami setuju terhadap klausul perdamaian yang Bapak bikin. Dikarenakan kami tidak ingin terlalu berbelit-belit dan juga ini mengefisiensi daripada biaya urusan kami Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pihak pertama? Apakah disetujui? Baik Pak, setelah berdiskusi dengan klien saya, kami memutuskan untuk menyetujui isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat. Baik, jika para pihak sudah menyetujui kesepakatan perdamaian yang telah kita susun secara bersama-sama, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak. Mungkin silakan yang pertama untuk dari pihak penggugat. Saya Mungkin kepada pihak penggugat. Oke, baik. Setelah pembacaan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang telah kita susun bersama, maka saya anggap permasalahan yang terjadi di antara Ibu Rain, Ibu Syahla, Bapak Fatih, dan Ibu Nasya sudah selesai. Semoga Bapak dan Ibu dapat mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah kita sepakati secara bersama ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi ini dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama proses mediasi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.